بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله, عزل الله wa iyyakum. Malam hari ini kita kembali mengkaji tokoh-tokoh Islam pengukir sejarah. Tokoh yang akan kita kaji pada malam hari ini, beliau dikenal dengan nama Abu Talha. Nama panggilannya Abu Talha, dan dengan nama ini beliau dikenal. Nama asli Abu Talha adalah Zaid bin Sahal bin Aswad al-Ansari. Jikalau ada di nama belakang Al-Ansari, berarti beliau termasuk orang Ansar. Orang yang memang sejak awal berdomisili di kota Madinah. Zaid bin Sahal yang lebih dikenal dengan Abu Talha Al-Ansari, dia merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang juga mendapatkan pujian-pujian dari Rasulullah SAW. Abu Talha, beliau lahir di kota Madinah. Jadi kalau sahabat Al-Ansari atau sahabat Ansar itu berarti beliau lahir di Madinah. Ya, beliau sebagai golongan Ansar. Ansar itu penolong. Mereka disebut penolong karena mereka menolong sahabat-sahabat yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Beliau lahir di kota Madinah tahun 36 sebelum hijrah. 36 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Beliau mengikuti Bai'at Aqabah yang kedua, Perang Badar, dan semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Tidak ada satu peperangan pun yang tidak diikuti oleh Abu Talha. Abu Talha ini sahabat yang pada mulanya menyembah berhala, dan beliau masuk Islam di tangan istrinya, atau pada saat itu calon istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, dan juga sahabat yang pernah berkhidmat mengabdi di rumah Rasulullah SAW selama 10 tahun. Anas punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Maka Abu Talha ini ayah tiri dari sahabat Anas bin Malik. Keislaman Abu Talha memiliki kisah. Yang tadi saya katakan keislamannya dari tangan Ummu Sulaim. Kisahnya sebagaimana disebutkan bahwa Ummu Sulaim dia sebelumnya menikah dengan seseorang yang bernama Malik. Maka anaknya Anas bin Malik. Malik ini dalam satu riwayat, suami dari Ummu Sulaim, dia keluar menuju Syam, kharaja ila Syam, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harram al-khamr.
Karena Nabi SAW mengharamkan khamr. Dia tidak betah hidup di tempat di mana khamr diharamkan, maka dia pun keluar. Dia tinggalkan, kemudian dia pergi ke Syam dan meninggal di sana. Kemudian setelah Anas Malik, suami dari Ummu Sulaim meninggal, datanglah Abu Talha. Wa khatabaha, Abu Talha pun melamar Ummu Sulaim. Dan pada saat itu Abu Talha belum memeluk Islam. Dia datang kepada Ummu Sulaim dan melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun berkata, "Wallahi ma mithluka ya Aba Talha yurad." Kata Ummu Sulaim, "Wahai Abu Talha, orang sepertimu itu tidak akan ditolak oleh wanita." Ya. Ini menunjukkan Abu Talha ini ya seorang laki-laki yang termasuk laki-laki yang menurut pandangan wanita adalah orang yang ideal. Dari Ummu Sulaim mengatakan, orang sepertimu ya Abu Talha ini tidak akan ditolak. Namun saya tidak bisa menerima engkau ya Abu Talha pada saat ini. Kata Abu Talha, apakah karena emas dan perak? Apakah karena ada seseorang yang datang melamarmu yang kekayaannya melebihi kekayaanku? Ummu Sulaim menjawab, bukan itu ya Abu Talha. Bukan karena emas dan perak. Walakinnaka kafir. Akan tetapi engkau wahai Abu Talha masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana muslimah, dan saya seorang wanita muslimah. Wala yahillu li an atazawwajaka, dan saya tidak halal untuk menikah dengan dirimu. Ini pernyataan Ummu Sulaim. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Ummu Sulaim mengajak Abu Talha untuk memeluk agama Islam dan mengingatkan tentang keburukan dari perilaku Abu Talha yang menyembah berhala-berhala yang dibuatnya sendiri. Ketika Ummu Sulaim mengatakan saya tidak boleh menikah denganmu. Saya seorang muslimah, kau adalah orang yang belum memeluk agama Islam, dan di dalam Islam jelas seorang musyrik tidak boleh menikahi wanita muslimah. Fa in taslam, kalau engkau memeluk Islam ya Abu Talha, fadzaka mahri, maka itu sebagai maharmu kepadaku. Wala as'aluka ghairah, saya tidak akan meminta mahar yang lain, cukup keislamanmu saja. Maka Abu Talha di saat mendengar Ummu Sulaim menyatakan demikian, Abu Talha pun meminta petunjuk di mana atau bagaimana cara dia memeluk Islam. Diarahkan kepada Rasulullah SAW, dia pun mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ummu Sulaim dan percakapannya dengan Ummu Sulaim, dan dia pun bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW wa aslam. Ma'asyiral muslimin, mungkin ada yang bertanya, bukankah Abu Talha berarti dia masuk Islam karena seorang wanita? Kita katakan semata-mata bukan karena seorang wanita. Kalau semata-mata Abu Talha masuk Islam karena seorang wanita, maka tentu bisa jadi setelah itu dia akan murtad dan tidak akan mengikuti peperangan-peperangan dengan Rasulullah SAW. Abu Talha sudah ada keinginan, ya, dan Allah pertemukan dengan seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, yang kemudian Ummu Sulaim pun mengingatkan akan perilaku yang salah atau persembahan atau ibadah yang salah yang dipersembahkan kepada selain Allah, diingatkan. Gimana kamu Abu Talha? Kamu seorang yang berakal, kamu menyembah apa yang kamu buat sendiri, Tuhan yang kamu buat sendiri, dan lain sebagainya. Itu juga faktor-faktor yang kemudian membuat Abu Talha memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kita tahu setelah Abu Talha memeluk agama Allah, menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi sahabat yang menyerahkan nyawanya, lehernya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu wa akhwati fillah, azallahu wa iyyakum. Mauqif atau sikap Ummu Sulaim di mana dia tetap bertahan untuk tidak mau dilamar oleh Abu Talha. Sekalipun Abu Talha punya keunggulan, kelebihan yang dengan kata-katanya Ummu Sulaim diucapkan, engkau orang sepertimu tidak akan ditolak. Namun Ummu Sulaim tidak tergoda dengan fisik, penampilan, dan apa yang dimiliki oleh Abu Talha. Dia tetap mempertahankan agamanya. Bandingkan dengan kondisi wanita di zaman sekarang. Kita lihat banyak wanita-wanita yang sampai merelakan prinsip-prinsip agamanya, ajaran-ajaran agama demi menikahi laki-laki yang tidak beragama Islam. Dia rela dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Agama dijual. Agama diinjak, aturan agama diinjak demi seorang laki-laki yang laki-laki dia akan mati, sebentar lagi akan wafat. Namun Ummu Sulaim dengan keyakinan dia mengatakan, saya tidak akan menikahimu sampai engkau masuk Islam. Dan Abu Talha pun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Talha dikaruniai dua orang putra. Yang pertama bernama Abdullah dan yang kedua Abu Umair. Dan Abu Talha ini, ma'asyiral muslimin, di antara kelebihan yang dia miliki adalah beliau memiliki kemampuan untuk memanah. Kemampuan yang luar biasa dalam hal memanah. Sehingga anak panah yang dilesatkan dari tombaknya, dari busurnya, itu hampir-hampir tidak pernah meleset. Beliau adalah orang yang tepat bidikannya ketika membidik anak panahnya. Dan beliau juga seorang pemberani di masa jahiliyah, dan keberanian ini beliau wujudkan dalam bentuk pembelaan kepada Islam, pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha juga dikenal sebagai orang Ansar yang kaya, yang banyak hartanya. Disebutkan di dalam satu riwayat, dari riwayat yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, Abu Talha ini memiliki banyak kebun. Salah satu kebun yang dimiliki oleh Abu Talha itu adalah kebun Bayruha. Kebun ini adalah kebun yang seringkali Nabi SAW masuk di dalamnya dan berteduh serta minum air yang ada di dalamnya. Karena air yang mengalir di kebun tersebut adalah air yang memang betul-betul nikmat, bersih, baik. Itu adalah kebun yang terbaik yang dimiliki oleh Abu Talha dari semua kebun yang dia miliki. Ketika Abu Talha mendengar Rasulullah SAW membacakan firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan. Kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan. Kebaikan tertinggi, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Kebaikan yang tertinggi itu adalah menginfakkan harta yang paling dia cintai. Abu Talha, ma'asyiral muslimin, ketika mendengarkan ayat ini, beliau pun segera merespon dengan penerimaan dan pengaplikasian pengamalan. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mendengar Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Dan ketahuilah ya Rasulullah, harta yang paling mahal, yang paling saya cintai, yang paling saya sukai, kebun saya Bayruha. Maka pada saat ini ya Rasulullah, saya sedekahkan kebun dan segala isinya untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekahkan ya Rasulullah. Dha'ha ma syi'ta, kata Talha. Engkau bagi, silakan. Engkau berikan kepada siapa yang engkau inginkan ya Rasulullah. Saya sedekahkan lillahi ta'ala. Subhanallah. Cepatnya respon para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah rahasia kenapa mereka menjadi golongan, kelompok, generasi yang unggul dibandingkan dengan generasi-generasi yang lain. Ketundukan, kepatuhan, dan cepatnya respon mereka dalam menerima ayat-ayat Allah, perintah Allah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan Abu Talha ingin menyedekahkan kebunnya, beliau SAW bersabda, "Bakh, bakh, dzaka balud rabih, dzaka balud rabih." Nabi SAW menunjukkan ekspresi kekagumannya. Luar biasa kata Nabi. "Dzaka malur rabih, malur rabih." Wahai Abu Talha, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Malun rabih, harta yang menghasilkan keuntungan. Padahal Abu Talha sedang menyerahkan hartanya, mengambil sebagian hartanya, mengeluarkan hartanya dari kepemilikannya. Namun Nabi SAW mengatakan tidak, itulah keuntungan yang sesungguhnya. Ibaratnya dia memberi sesuatu dan dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih mahal dari yang dia keluarkan. Itulah rumus dari sedekah. Kata Nabi, dzaka malur rabih, dzaka malur rabih. Lalu Nabi SAW memberikan arahan kepada Abu Talha, "Ya Abu Talha, sebaiknya kamu bagi kebun ini untuk kerabat-kerabatmu yang membutuhkan." Maka di sini ma'asyiral muslimin ada pelajaran yang penting juga, bahwa seorang muslim ketika dia ingin bersedekah, berinfak, yang pertama kali yang perlu dia perhatikan adalah kaum kerabatnya. Lihat siapa di antara kaum kerabatnya yang membutuhkan infaknya. Sebelum dia berinfak di luar kerabatnya, maka lihatlah di kalangan kerabatnya terlebih dahulu. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ati dzal qurba." Berikan kaum kerabat haknya. Sebelum Allah menyuruh untuk memberikan kepada orang miskin yang bukan kerabatnya. Maka Abu Talha pun membagi-bagikan kebunnya itu kepada kerabat-kerabatnya. Ini salah satu keistimewaan yang luar biasa dari Abu Talha ma'asyiral muslimin. Karena kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kita menyedekahkan sesuatu yang baik, sekalipun ini tidak kita senangi, tapi itu selama itu baik, kita sedekahkan lillahi ta'ala, dapat pahala yang besar, pahala sedekah. Namun ada yang lebih baik dari itu, yaitu tatkala kita menyedekahkan sesuatu yang kita butuhkan, yang masih kita butuhkan, yang masih kita pakai, tapi kita sedekahkan. Dan yang lebih baik dari itu semua adalah menyedekahkan harta yang termahal, yang paling baik, yang paling kita cintai. Dan itu puncak dari kebaikan. Itu adalah puncak dari kebaikan. Dan itu adalah indikator kekokohan iman dan kekuatan iman. Terus terang ma'asyiral muslimin, kita masih belum mampu ke situ, Pak. Terkadang harta yang paling kita cintai ya, kita masih eman untuk mengeluarkan. Maka turunlah ke level yang di bawahnya. Jangan sampai tidak ada sedekah, tidak ada infak. Silakan kita turun level ke bawahnya. Yang terpenting kita masih dalam koridor. Dan usahakan untuk meningkatkan kebaikan kita itu sampai pada level yang tertinggi. Dan sahabat Nabi
Mereka sudah sampai pada level-level tertinggi dari kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum. Abu Talha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau selain seorang yang dermawan, ya, dan juga ada kisah yang menarik tentang Abu Talha ini. Disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Abu Talha ini orang yang dermawan. Ya. Suatu saat beliau pernah meminta kepada istrinya untuk menyiapkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bercerita anak-anak tirinya Anas bin Malik. Anas berkata, Abu Talha itu meminta kepada ibunya untuk menyiapkan makan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Abu Talha melihat Nabi itu ketika menyampaikan pesan-pesan itu suaranya terlihat lemah. Kata Abu Talha, laqad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju'. Saya mendengar suaranya Nabi itu lemah dan saya tahu beliau sedang lapar. Subhanallah. Dan memang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang ma'asyiral muslimin, ya, beliau keluar dalam kondisi lapar sehingga terkadang kainnya itu diikat atau ada batu-batu yang melekat di perutnya untuk ganjalan. Itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diajarkan bagaimana untuk bisa beradaptasi dengan kondisi kehidupan kita. Di saat kita memang memiliki apa-apa, ya hiduplah dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia bukan segala-galanya. Kehidupan dunia bukan segala-galanya. Kita mencari dunia, na'am, diperbolehkan. Namun ketika kita pada suatu saat Allah mengambil dari dunia kita, terimalah. Bayangkan manusia terbaik yang lebih baik dari para raja, dan tidak ada manusia menyamai beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada makhluk yang pernah Allah ciptakan. Dari sejak zaman Allah menciptakan makhluk yang pertama sampai hari kiamat yang lebih mulia daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Meskipun demikian, beliau pun terkadang merasa kelaparan. Maka sungguh sangat mengherankan kalau ada umatnya yang sedikit diuji dengan hal-hal yang menyulitkan hidupnya, kemudian dia protes, dia marah, bahkan menentang Allah, dia lupa dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Abu Talha ma'asyiral muslimin melihat Nabi SAW seperti itu, beliau tidak tega. Beliau pulang ke rumahnya, beliau mengatakan kepada Ummu Sulaim, siapkan makanan, kita undang Rasulullah SAW. Lalu Abu Talha mengutus anaknya Anas bin Malik untuk memanggil Rasulullah SAW. Ketika Anas berangkat ke masjid, karena Nabi di situ bersama dengan sahabat-sahabatnya, Anas mendatangi Nabi. Namun sebelum Anas berbicara, Rasulullah SAW seolah-olah diberitahu oleh Allah. Kata Nabi SAW, apakah kamu utusan Abu Talha, ayahmu? Iya ya Rasulullah. Bita'am, untuk mengajak makan? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi pun berdiri dan memanggil sahabat-sahabat yang lain. Anas bin Malik ketika melihat Nabi memanggil sahabat-sahabat yang lain, Anas tidak menunggu Nabi, beliau segera lari ke rumah. Beliau menyampaikan hal ini kepada Abu Talha, dia mengatakan, wahai Abu Talha, ayahku. Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya. Abu Talha pun kaget. Abu Talha pun mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, Nabi SAW, ya Umma Sulaim, qad ja'a Rasulullah wan nas. Nabi datang dengan membawa orang, ini gimana ini? Walaysa indana ma nut'ibuhum. Kita tidak punya makanan untuk memberi makan mereka semua, kita hanya punya makanan untuk memberi makan Rasulullah SAW. Kata Ummu Sulaim, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Sudah terima aja. Maka ketika Nabi SAW datang dengan sahabat-sahabatnya, Nabi bersabda,
Ya, Nabi menemui Ummu Sulaim. Kemudian kata Nabi, ya Ummu Sulaim, ma indak? Apa yang kau punya? Lalu Ummu Sulaim pun menyediakan makanan. Kemudian Nabi SAW mengucapkan ucapan, membaca doa. Setelah membaca doa, Nabi memanggil sahabat-sahabatnya. I'dzan li asyra, panggillah 10 orang, masuk. 10 orang masuk, makan makanan yang disediakan, mereka makan sampai kenyang. Sampai mereka kenyang, mereka keluar makanan tersebut masih utuh. Lalu Nabi memanggil kelompok yang kedua, i'dzan li asyra, masuk lagi yang 10. 10 keluar, 10 masuk. Sama, makan sampai kenyang, keluar lagi. Sampai Nabi terus memanggil, ada 70 sampai 80 orang sahabat, makanan tetap utuh. Allahu Akbar, mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Maka Abu Talha pun merasa senang. Ya. Akhirnya merasa senang, Abu Talha Muslim senang. Nabi dapat makan, juga para sahabat-sahabatnya pun merasakan makanan yang disediakan oleh Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dan ini ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, tentunya ini bukan menjadi sunnah ya. Jadi kalau antum diundang lalu ngundang yang lain, jangan. Itu hanya khusus Rasulullah SAW, dan Rasulullah tahu Rasulullah bisa memberi makan mereka. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah diundang. Lalu beliau diikuti oleh salah seorang sahabatnya. Ketika Nabi mendatangi rumah orang yang mengundang, Nabi meminta izin terlebih dahulu. Fulan mengikuti saya, kamu izinkan dia. Ini adab ketika kita diundang, jangan mengundang orang yang tidak diundang oleh sahibul hajah. Berbeda dengan kondisi Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun meminta izin terlebih dahulu. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Kedermawanan Abu Talha sudah kita dengar. Demikian pula Abu Talha merupakan sahabat pemberani dan sahabat yang betul-betul berupaya dan selalu untuk menjaga Rasulullah SAW agar tidak tersakiti oleh siapapun. Tidak tersakiti dari siapapun. Beliau menjaga Nabi termasuk ketika perang Uhud. Beliau salah seorang sahabat Nabi SAW yang menjadi benteng untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Nafsi li nafsikal fida wa wajhi li wajhikal waqa." Jiwaku ya Rasulullah, tebusan untuk menebus jiwamu. Diriku ya Rasulullah, wajahku ya Rasulullah, untuk melindungi wajahmu. Jiwaku untuk melindungi jiwamu, wajahku untuk melindungi wajahku ya Rasulullah. Dan ucapan ini bukan ucapan ya seremonial seperti yang diucapkan sebagian kita, puji-puji Rasulullah, tapi kemudian aplikasi, amalan, kecintaan tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pujian seremonial ya akhwan. Kata-kata yang betul-betul diaplikasikan, diimplementasikan oleh Abu Talha. Betul-betul dia melindungi Rasulullah SAW. Bahkan Nabi berada di bawahnya ketika Nabi kemudian berusaha untuk melihat, untuk keluar kepalanya, Nabi dilindungi oleh Abu Talha. Jangan sampai terkena sasaran panah. Betul-betul dia menjadi tameng bagi Muhammad SAW. Dan Abu Talha ini ma'asyiral muslimin, orang yang punya suara yang keras. Nabi SAW pernah berkata, "La sautu Abi Talha fil jaish khairu min alfi rajul." Suaranya Abu Talha di dalam pasukan itu lebih baik, khair di sini lebih baik, lebih keras daripada 1000 pasukan. Jadi pas kalau untuk memberi komando, untuk menyampaikan ya, instruksi. Suaranya sangat keras sekali. Dalam perang Hunain, beliau juga menunjukkan kepahlawanannya. Beliau juga menunjukkan keberaniannya. Ketika Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mampu, yang bisa membunuh tentara musuh, maka miliknya semua harta rampasannya."
Maka Abu Talha dalam perang tersebut, beliau berhasil membunuh 20 tentara musuh dan mengambil semua harta rampasan mereka. Ma'asyiral muslimin, Abu Talha juga punya kisah yang menarik dengan Ummu Sulaim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Anas bin Malik bercerita, salah seorang anak dari Abu Talha ini sakit. Anak yang dicintai oleh Abu Talha. Ketika Abu Talha sedang keluar, wallahu alam apakah mencari obat dan lain sebagainya, dia keluar. Ketika dia keluar, anak ini meninggal. Lalu, dan ini menunjukkan keteguhan iman, kesabaran Ummu Sulaim. Dan mereka-mereka inilah yang patut kita baca kisahnya. Wahai kaum wanita, bacalah kisahnya Ummu Sulaim, bacalah kisahnya Aisyah, bacalah kisahnya Khadijah, Fatimah, dan sahabat-sahabat Nabi, istri-istri sahabat. Jangan banyak lihat sinetron, Pak. Kalau kita lihat sinetron ya kondisinya seperti sekarang. Permintaannya Masya Allah gak karu-karuan. Terkadang diuji oleh Allah dengan sedikit ujian dunia, mereka berteriak-teriak. Mereka lupa dengan agama Allah, lupa dengan syariat Allah. Ummu Sulaim ketika diuji dengan kematian anaknya. Anaknya ini wafat. Abu Talha sedang keluar. Ummu Sulaim berijtihad. Bagaimana cara menyampaikan pesan kematian anak yang dicintai oleh Abu Talha ini kepada Abu Talha. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, janganlah kalian memberitahu kepada Abu Talha. Biar saya nanti yang memberitahu Abu Talha. Tidak lama kemudian Abu Talha datang. Kemudian istrinya menyuguhkan makan malam. Abu Talha makan malam. Kemudian mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Sampai ketika mereka melakukan hubungan suami istri, Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ada sekelompok orang yang menitipkan barang kepada satu keluarga, lalu orang yang menitip itu hendak mengambil barang yang mereka titipkan? Apakah orang yang dititipi barang itu berhak menghalangi mereka? Kata Abu Talha, tentu tidak boleh. Oh, itu barang titipan, yang menitipkan meminta, ya kita beri. Karena itu barangnya dia, bukan barang kita. Allahu Akbar. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu wahai Abu Talha, hendaklah engkau bersabar atas kematian putramu. Hendaklah engkau bersabar atas kematian putramu. Putramu adalah titipan Allah. Dan yang menitipkan, mengambil titipannya. Namun ma'asyiral muslimin, Abu Talha marah. Kemarahannya bukan anaknya dipanggil oleh Allah, la. Kemarahannya, dia mengatakan engkau biarkan aku tidak mendengar kematian anakku sampai aku menggauli dirimu baru kamu memberitahu. Artinya kenapa ditunda? Ini yang saya katakan ijtihadnya Ummu Sulaim untuk menyampaikan pesan ini kepada Abu Talha. Maka ketika itu Abu Talha pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Abu Talha. Maka Nabi SAW mendoakan, ini barakah. Kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahi hubungan suami istri kalian tadi malam. Kalau sudah hubungan mereka diberkahi, maka hubungan tersebut akan melahirkan generasi-generasi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini barakah juga dari ijtihadnya Ummu Sulaim radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Kita melihat bagaimana mereka itu betul-betul pasrah, tunduk, patuh kepada Allah dan bersikap menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang. Dan ini adalah hasil dari keimanan, dari keteguhan iman. Dari mana keteguhan iman itu? Dari interaksi mereka dengan Rasulullah,
interaksi mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu hakikat dunia, mereka tahu sifat dunia, mereka tahu apa dunia ini dan segala macam apa yang ada di dunia ini. Semuanya adalah sesuatu yang tidak abadi. Ini yang saya katakan ma'asyiral muslimin, bacalah kisah-kisah mereka terutama wanita-wanita kaum muslimin. Ajarkan anak-anak kita, putri-putri kita, Ummu Sulaim, kenalkan mereka dengan Ummu Sulaim, kenalkan mereka dengan Khadijah, Fatimah, Aisyah, Zainab dan lain sebagainya. Kenalkan mereka dengan orang-orang seperti ini. Ya Allah, kita sekarang menghadapi generasi yang sangat rapuh. Rapuh mentalnya, rapuh imannya. Sehingga sikap-sikap yang nampak dalam kehidupan mereka ini tidak mencerminkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Gagal dalam kehidupan rumah tangga, gagal dalam kehidupan bermasyarakat, gagal dalam kehidupan ini, gagal dalam kehidupan itu. Bahkan dalam interaksinya dengan Allah pun gagal sebagian dari mereka. Salah satu faktornya adalah yang mereka jadikan idola, tontonan, dan hingga menjadi tuntunan adalah manusia-manusia tidak berakhlak kepada Allah, yang tidak beragama dengan agama yang benar. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, Abu Talha pun melanjutkan perjuangannya bersama Rasulullah SAW, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Umar bin Khattab. Beliau terus berjuang di jalan Allah dan beliau terus berbuat kebaikan. Dan salah satu kelebihan dari Abu Talha ini, selain kedermawanannya, keberaniannya, beliau juga adalah orang yang ahli puasa. Ketika Nabi SAW meninggal, beliau tidak pernah meninggalkan satu hari pun untuk berpuasa. Setiap hari beliau berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kapan diharamkan untuk berpuasa? Pada hari raya. Di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, beliau tidak berpuasa. Namun di luar hari-hari itu beliau berpuasa. Apakah boleh puasa seperti ini? Boleh. Mayoritas para ulama berpendapat, bahkan Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah berpendapat sunnah berpuasa setiap hari selama, dengan catatan tidak membahayakan tubuhnya dan tidak mengurangi hak-hak orang lain yang berhak, yang memiliki hak atas dirinya. Kalau puasanya setiap hari ini tidak mengurangi hak orang yang punya hak atas dirinya, seperti istrinya, anak-anaknya, dan juga tidak membahayakan dirinya, maka diperbolehkan dia puasa setiap hari. Bahkan dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Dan yang mengamalkan amalan ini diantaranya istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga termasuk salah seorang yang senantiasa berpuasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Abu Talha ma'asyiral muslimin terus menerus berpuasa. Disebutkan dalam satu riwayat selama 30 tahun, ada yang mengatakan selama 40 tahun tidak berhenti berpuasa, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abu Talha sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, beliau juga mendapatkan kemuliaan, ya, di mana Nabi pernah pada Hajjatul Wada', haji perpisahan Nabi, haji yang pertama dan terakhir Rasulullah SAW, ketika Nabi tahallul, ya, memotong rambutnya, Nabi SAW memberikan separuh bagian kiri kepada Abu Talha. Semuanya diberikan kepada Abu Talha, dan bagian kanan beberapa helai diberikan kepada banyak sahabat Nabi. Abu Talha yang terbanyak. Ya, karena rambutnya Rasulullah SAW barakah. Ya, rambutnya Nabi, ya, sahabat-sahabat Nabi itu berburu barakah dari fisiknya Rasulullah SAW. Namun setelah wafatnya Nabi, tidak disebutkan, tidak ditemukan riwayat-riwayat kemudian Abu Bakar rambutnya diambil atau pakaiannya diambil, wallahu alam bisawab, ya.
Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW dalam kehidupan Rasulullah SAW. Artinya barokah dari jasadnya. Ya. Barokah dari jasadnya. Berbeda dengan barokah dari doa. Itu bisa kepada siapapun orang-orang saleh. Ya. Termasuk barokah mendekati mereka, duduk di majlis mereka. Itu juga ada barokahnya. Namun mengambil rambutnya, ya, menyimpan pakaiannya, itu tidak dilakukan kecuali kepada Rasulullah SAW. Mereka simpan. Abu Talha mendapatkan bagian yang banyak. Dan Abu Talha ma'asyiral muslimin, seperti yang saya sampaikan, beliau terus berjuang untuk membela agama Allah sampai pada khilafah Uthman. Pada masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana Khalifah Uthman bin Affan ketika berjihad, Abu Talha mendaftarkan diri sebagai prajurit dan pada saat itu usianya sudah sepuh, usianya sudah tua, 70 tahun. Anak-anaknya melarang Abu Talha, wahai ayahku, engkau sudah berjuang bersama dengan Rasulullah, engkau sudah berjuang bersama dengan Umar, Abu Bakar bersama dengan Umar, engkau sudah saatnya istirahat, engkau sudah tua. Abu Talha pun menjawab dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 41, infiru khifafa wa thiqala. Beliau mengutip firman Allah, berangkatlah berjuang dalam kondisi ringan, dalam kondisi berat, berangkatlah berjuang. Sekalipun saya berat, saya berangkat berjuang di jalan Allah. Akhirnya beliau pun berjuang bersama pasukan Uthman bin Affan dan pada saat itu menyeberangi lautan. Berada di kapal menyeberangi lautan dan beliau sakit kemudian wafat. Pada saat beliau wafat, para sahabat orang-orang pada saat itu berupaya untuk mencari dataran untuk menguburkan jasad beliau, tapi tidak ditemukan. Sehingga jasad beliau tertahan 7 hari. Namun selama 7 hari jasad beliau tidak berubah sedikit pun. Utuh. Tidak keluar bau, tidak berubah sedikit pun. Sampai akhirnya beliau dikuburkan. Abu Talha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Semoga kisah ini ma'asyiral muslimin menginspirasi kita untuk bisa mengikuti jejak mereka dan juga menambah kecintaan kita kepada para sahabat Rasulullah, kepada Abu Talha, dan semoga kita dikumpulkan di akhirat kelak di syurga Allah bersama dengan mereka. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.